Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya berdiri. Ngapunten nggih, Bapak Ibu, saya tidak terbiasa di mimbar, saya terbiasanya berdiri nanti sambil jalan-jalan sampai belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama atau yang mewakilinya Bapak Kasih dan jajarannya juga Bapak Ibu tim pelaksana kegiatan sanitasi pondok pesantren, teman-teman TFL yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu di agenda sosialisasi Pak Bu. Jadi kalau kita berbicara sosialisasi, biasanya sosialisasi itu tengah nomor terwingking Pak. Tengah ya, tetapi pelaksanaan teman-teman TFL sudah mendampingi Pak, bahkan ada yang sampai sudah buka rekening, ada yang tanda tangan kontrak, tidak apa-apa. Tetapi ini merupakan kewajiban siklus yang harus dilakukan. Nah, tadi saya sudah dapat pesan kemarin juga dari balai tidak bisa rawuh karena mengejar pencairan. Kami yang mewakili, kebetulan saya yang mewakili juga dapat pesan Bu Evi karena ini masa pandemi, jadi pertemuannya jangan terlalu lama, ngoten nggih Pak. Ya, jadi setuju nggih. Artinya saya di sini akan membawakan hanya garis besar nggih Pak. Nah, nanti teknis pelaksanaan bagaimana itu nanti kita dampingi per pondok. Gitu nggih. Jadi ini saya cuma garis besarnya apa atau sebenarnya rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Ngoten nggih Pak Bu. Ya masih juga. Jadi kita di sini ya. Jadi kenapa kok ada kegiatan terkait dengan sanitasi? Kalau kita berbicara sanitasi berarti yang ada dalam benak itu adalah tentang kesehatan, kebersihan. Ya, nah, sanitasi yang bagaimana? Nah, dari latar belakang itu dari arahan Pak Presiden ya bahwa terkait dengan kondisi COVID maka akan menurunkan bantuan kemudian lewat PUPR, lewat BPW dan diberikan ke LPK atau pondok pesantren dana. Nah, dana yang namanya dana di sini niku dana stimulan Pak. Stimulan perso Pak. Ya, stimulan itu sebenarnya dana pancingan. Nek dicake, teman-teman tadi wah tidak dicake segini kepres dana. Tetapi ini sebenarnya adalah dana stimulan. Dana stimulan apa? Dana stimulan untuk nanti bisa bersuadaya. Dana stimulan untuk teman-teman pondok itu berkreatif, berinovatif, bukan hanya sebenarnya. Ya, jadi ini dari prioritas tersebar 29.667 lokasi, kemudian dengan prioritas penanganan untuk tahun 2020 sebanyak 100 lokasi di 10 provinsi, sedangkan untuk tahun anggaran 2021 akan dilakukan pembangunan sebanyak 5.500 unit MCK di 34 provinsi yang akan dilakukan dalam 2 tahap. Jadi kalau kita berbicara Kota Magelang, Kabupaten Magelang ya, Kabupaten Magelang itu di sini ada 34 pondok pesantren. Leres nggih Pak kadose 34. Kemarin saya satu itu keselip ya karena kita satu itu kebetulan ikut klaster di klasternya D. Jadi 34 Pak. Itu nanti Kabupaten Magelang di kloter pertama atau di tahap yang pertama. Jadi panjenengan Bapak yang rawuh di sini diikutkan di kloter yang pertama. Kalau dampingan kami itu kan kita dibagi 6 klaster Pak. Ada klaster A, ada klaster B, ada klaster C, ada klaster D sampai F. Nah kita di Kabupaten Magelang itu termasuk klaster C. Artinya kalau nanti suatu saat panjenengan sampai balik klaster C ayo berarti klaster C klasternya kita. Kata Pak ya, klaster C. Jadi nyebutnya di sana ayo ini klaster C. Siapa tahu kalau ini tidak kita kenalkan nanti klaster C apa itu ya. Nah, kita termasuk klaster C. Kata nggih. Jadi yang di belakang itu Pak itu teman-teman TFL. Nah,
itu luar biasa nih, sudah mendampingi semua. Lanjut Mas. Nah, maksud tujuan. Jadi tujuan apa tuh sebenarnya kegiatan sarana sanitasi itu? Yaitu satu, menyediakan sarana sanitasi di LPK, meningkatkan kualitas, kemudian pemberdayaan masyarakat tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian mengurangi adanya penyebaran. Kalau kita berbicara maksud dan tujuan, saya sepakat tadi yang disampaikan Pak Agus. Tadi di sini saya mencatat. Jadi semoga kegiatan ini bermanfaat dan berjalan sesuai harapan, kemudian masyarakat memahami aturan-aturan, dan harapannya dengan dana stimulan ini LPK atau pondok pesantren yang di Kabupaten Magelang khususnya itu bisa lebih berpola hidup bersih dan sehat. Berarti selama ini tidak tetap berpola hidup bersih, tetapi lebih ditingkatkan. Karena kalau kita berbicara data, saya sering jalan-jalan Pak Bu, kadang-kadang kalau kita berbicara tentang bangunan untuk jumlek, jumlek bersama. Nah, punya saya itu saya pakai jumlek Pak, kayak gitu loh saya Tapi dengan kemajuan zaman, masyarakat semakin banyak, harapannya tangki septiknya itu yang kedap dengan air. Nah, selama ini dari latar belakangnya pada saat survei, memang masih ada yang dibuat di saluran irigasi. Kalau menurut saya yang rawuh di sini, apakah ada yang pondok pesantrennya dilewati oleh sungai Pak? Ada tidak? Ada. Wonten. Nah, biasanya sungai buat nopo Pak di sini? Pembuangan nopo Pak? Kotoran ya. Jadi salah boten salah. Tidak salah Pak, karena memang tidak dikatakan salah itu ya karena prasarana dan sarananya belum mendukung. Cobi nanti kalau sudah ada dana stimulan, dibangunkan kegiatan, kok tidak dilakukan di tempatnya? Nah, ngoten nggih Pak nggih. Artinya mari kita bareng-bareng ikut. Ya, harapannya setelah dibangun ini kita sudah mulai berpola hidup bersih dan sehat. Ngoten nggih. Oke, lanjut. Sasaran. Jadi sasarannya memang masyarakat atau siswa yang ada di lokasi. Ada aturan bahwa bagaimana berapa jumlah yang menerima bantuan atau kriteria pondoknya itu 50 sampai 100 orang siswa lah. Kemudian maksud tujuan sudah menyediakan sarana dan prasarana. Tadi sepakat kalau yang belum ada selama ini dibuang di kali harus disediakan. Harapannya kalau disediakan ya nur sewu di situ kalau berbuang atas kata ya Pak Nah, kemudian meningkatkan kualitas sanitasi. Nah, sasaran sudah lanjut Mas. Pendanaan kegiatan. Jadi dana ini berasal dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, saat ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara. Berarti kan artone sinten Pak? Artone dari negara. Jadi kadang-kadang kalau bapak-bapak itu memberikan nafkah kepada ibu, sok ditakoni orang, aku ini kayak dosen sayuto nggo apa wae, gitu mboten Pak? Ada yang iya, ada yang tidak ya. Bebas. Ya bebas. Nah, ada yang iya, ada yang tidak bebas. Nah, itu karena itu terkait dengan pendanaan secara individu, ya pribadi. Tetapi kalau ini anggaran negara, itu mau tidak mau dan harus mau itu dipertanggungjawabkan Pak. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Nanti kita akan melakukan ini tahapan demi tahapan Pak. Tidak usah khawatir, teman-teman TFL di Kabupaten Magelang itu insya Allah senior semua. Jadi akan mendampingi, akan membimbing dari tahapan-tahapan itu. Oke, jadi itu terkait pendanaan. Kemudian kegiatan yang akan dihitung pada tahapan perencanaan harus berdasarkan kebutuhan rincian bantuan menjadi. Nah, jadi dana itu kemarin siapa yang sudah ke tanda tangan kontrak di Semarang? Ada satu pondok pesantren ya. Kemarin Pak Asmane kontrak berapa Pak? 200 juta ya. Nah 200 juta Pak. Nanti
Bapak Ibu yang terhormat di sini, yang tim pelaksana di sini akan mengikuti jejaknya beliau, yaitu akan tapak asmo kontrak. Kontrak dana itu nanti 200 juta. Ya, 200 juta itu nanti akan dibagi menjadi 2 termin, 2 tahap. Termin pertama itu adalah 70%. Nek 70%-nya dari 200 juta berarti kita Pak 140 juta. Kemudian nanti ada termin kedua itu sisanya berarti yang 60 juta. Itu ya. Nah, 200 juta itu nanti ada aturannya Pak. Oh, minimal 65% untuk biaya bahan dan material. 65% berarti minimal 130 juta untuk biaya bahan dan material. Kalau kita alokasikan 140 juta berarti boleh betul Pak? Boleh. Kalau kita alokasikan 100 juta untuk bahan material boleh tidak Pak? Tidak. Ngoten nggih. Niku hitungane nek wong Jawa itu bodonane seperti itu. Nah, kemudian ada maksimal 30% untuk biaya upah. Nah, jadi nanti didampingi dengan teman-teman fasilitator atau teman-teman pendamping lapangan itu ngeplot itu Pak, ngeplot. Kemudian maksimal 5% biaya operasional tim pelaksana. Nah, kalau kita berbicara tentang BOP, biaya operasional ini sangat menarik nih. Jadi untuk apa aja? Nah, parameter juga Pak, jadi kegiatan ini tidak ada anggarannya nih. Jadi memang tidak ada alokasi anggaran. Tetapi untuk Bapak Ibu yang sudah mewakili tim pelaksana rawuh di pagi hari ini, silahkan boleh mengambil dana transfer dari 5% dana bukti. Dan ini dananya dari wonten, Pak. Nah, bagaimana biar cepat turun? Nah, nanti setelah ini saya jelaskan bagaimana teman biar alokasi dana ini kita cepat tanda tangan kontrak dan cepat kita mengajukan permohonan pencairan. Jadi intinya monggo nanti kalau sudah ada dananya bisa dan boleh dialokasikan untuk uang transport panjenengan, ada yang dari Secang, ada yang dari pundi banyak ya, itu dialokasikan untuk ngerawui. Lanjut Mas. Penyaluran dana ya tadi sudah saya jelaskan. Terus nanti kalau sudah 70% pertama terserah, bagaimana mengajukan dana yang kedua? Berarti harus 60% kegiatan fisik itu selesai. Itu nanti piye to sik diarani 60% kegiatan fisik selesai, teman-teman pendamping nanti yang akan mendampingi. Oke, lanjut Mas. Kemudian metode pelaksanaan adalah sistem swakelola berbasis masyarakat. Membentuk tim utama sudah dibentuk. Awal pembentukannya itu dari pada saat itu kula nuwun ya, ada teman-teman fasilitator kula nuwun. Kemudian pada saat itu sudah menandatangani surat hibah Pak. Sudah ya, ada surat hibah, ada surat swakelola. Artinya yang awal kita lakukan adalah mengibahkan bahwa tanah tersebut dibangun untuk kegiatan sanitasi. Kemudian sepakat bahwa ini adalah kegiatan swakelola. Lanjut Mas. Kemudian tadi ada pembentukan tim ya, tim pelaksana itu ada SK-nya nih Pak, ada di SK-kan pondok pesantren. Nggih Mas, di SK-kan betul Mas dengan asmane jenengan. Di SK-kan dari SK pondok pesantren nama ini kadose Kabupaten Magelang sudah semua, cuma memang belum kita input gitu. Dan ini jadi skema tim pelaksana, jadi ada TNL, teman pendamping, pengurus LPK, ketua tim sampai seksi-seksinya. Cuma seperti ini, sederhana sekali. Lanjut Mas. Nah ini Pak, jadi bagian alur tadi seperti saya sampaikan, di situ ada klaster A, klaster B, klaster C sampai klaster F. Jadi skemanya cuma seperti itu. Jadi alur koordinasi dan lain sebagainya memang harapannya koordinasi itu atau komunikasi itu hal yang penting. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak komunikasi itu menjadi miss. Nah, jadi apapun nanti kendala
di lapangan baik dari sisi administrasi maupun dari sisi kegiatan pelaksanaan itu dikomunikasikan Pak. Karena nek apa-apa uang tuh kadang-kadang nek menang kan ra ngerti kita nggih menang. Jadi wong nek menang kuwi malah ra ngerti. Nah, tapi kalau kita komunikasi, aku pengen seperti itu. Seperti kemarin ada yang pada saat saya di mana ya dengan Mas Uki kemarin, karena saya nuwun sewu setelah acara ini 2 sosialisasi sampai besok Purworejo, kami insya Allah baru akan sowan Pak ke Panjenengan. Nanti kita jadwal dengan teman-teman TFL nih, kita jadwalkan satu-satu, kita mau sowan lah minimal ngertos lokasi pondoknya yang akan dibangun, dan ini memang baru akan kita jadwalkan karena kebetulan kemarin juga kita masih banyak kegiatan nih. Jadi seperti itu. Lanjut Mas. Nah, jadi skema penyusunan dokumen jadi seperti ini. Nah, terkait dengan dokumen RKM itu isinya nopo mawon itu ada pembukaan, ada banyak kayak gitu. Nanti nek teng mriki dibedah kayak gitu. Wis mboten rampung. Tetapi yang berhak untuk merekomendasikan adalah PUPR bagian tata ruang. Nah, kemarin kita sudah koordinasi, Pak, ini kita nanti akan diadakan sanitasi pondok pesantren, kemudian ada bangunan seperti ini, intinya kami mohon izin dulu kayak gitu. Nah, terus nggih Mbak, nanti terkait dengan bagaimana pendirian perizinan IMB dan lain sebagainya akan kita bahas lebih detail, lebih lanjut Pak. Ngoten Pak. Jadi akan kita bahas lebih lanjut ya, karena kalau yang namanya perizinan itu apalagi IMB harus di lahannya harus lahan kuning, lahan hijau, boten pareng. Nah, seperti itu. Itu yang nanti tugas kami Pak, ya nanti untuk agar proses pelaksanaan ini tetap berjalan. Seperti itu. Terkait dengan IMB, lanjut Mas. Nah, kontrak PPK setelah ada disahkan, penandatanganan kontrak antara PPK dan PWB. Nah, kemarin yang sudah melaksanakan kontrak, satu nanti lanjut Mas. Udah tanda tangan kontrak. Nek nggih nyuwun ngapunten Pak ya, nanti kalau ya seperti itu, kadang-kadang siang, kadang-kadang arep buka, kadang-kadang bar tarawih itu teman-teman TFL, bahkan mungkin saya nanti akan nyuwun saya Pak minta dikirim KTP atau nyuwun saya seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya hanya untuk mempercepat proses Mas. Jadi ini ya tahapan pelaksanaan. Jadi kalau yang namanya tahapannya itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, gitu, ada pelaporan, kemudian ada monitoring evaluasi. Nah, ini tahap persiapan konstruksi. Jadi memastikan kembali jadwal pelaksanaan, buka, kemudian aku gawe konstruksi kayak gitu. Ini yang ngerti teman-teman teknik ya. Kalau saya tak nyinggung, ngapunten ini nyinggung sih. Biar piye to aku desain kayak gitu. Nah, harapannya desainnya itu pun sudah matang ya. Jadi ora pindah-pindah, karena di saat ono pindah gitu ya sebenarnya repot. Seperti dulu pada saat kita pernah mendampingi itu perencanaan dengan yang terjadi di lapangan beda. Jadi harus menghitung ulang apa nanti yang namanya itu CCO terus tambah kurang. Nah, itu sing lebih ahlinya itu teman-teman TFR. Jadi ini saya mohon izin ya menyebut CCO. Kemudian mengidentifikasi pekerjaan, pembangunan tenaga terampil yang dikerjakan ya. Lanjut Mas. Nah, tahapan konstruksi ini ya, jadi dilaksanakan berasal dari warganya. Kalau yang dimaksud dengan swaklola itu harapannya memberdayakan masyarakat setempat. Nah, masyarakat setempat itu santrinya boleh tidak? Boleh. Masyarakat sekitar boleh tidak? Boleh. Itu namanya pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar, tahapan konstruksi terdiri dari pelaksanaan, pengawasan, tadi Mas, pengawasan, pelaksanaan, belum ya, karena jenengan baru tahap perencanaan. Setelah tanda tangan kontrak nanti pengawasan, pengendalian, konstruksi. Nah, nyelepak satu hal, administrasi, kebutuhan administrasi niku kalau kita lihat kasat mata, administrasi itu hanya sebatas kertas Pak. Nggih mboten gampang administrasi. Administrasi itu kalau dikatakan mudah, dikatakan sulit, bisa sulit. Karena apa? Jadi seperti yang namanya administrasi, contoh kecil administrasi kegiatan pelaksanaan. Nah, jadi
kreativitas masing-masing tim pelaksana itu dipertaruhkan di sini. Loh, kenapa dipertaruhkan? Contoh, kita sudah melaksanakan kegiatan. Oke. Nah, ini dilalui hari pertama pembuatan kegiatan seperti itu kan tidak 1-2 hari selesai nih Pak ya. Seminggu, 2 minggu, sesasi kayak gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita los 1 aja, daftar hadir misalnya, daftar hadir kan wonten ya Mas, untuk daftar hadir tukang ada ya Mbak, daftar hadir wonten ya. Nah, daftar hadir kalau 1 hari saja sadino iso nututi sedino rong dino terus. Nah, nanti kalau sudah losnya terlalu lama, laporan segera dibikin, akhirnya mau golek wonge kangelan gitu. Paman pekerjaannya lagi ning Jakarta. Nah, terus sinten Pak Ijo baru ke Bali. Nah, artinya teman-teman tim pelaksana nanti silahkan berkreasi dan inovasi agar secara administrasi tidak tertinggal. Jangan sampai kadang ada tapi semoga tidak di sinilah, karena saya pernah dampingi di daerah luar sana, tanda tangan itu harus tunggal Pak. Jadi kelihatan sekali. Nah, artinya apa? Ini nanti jadi temuan. Tadi yang sudah diwanti-wanti sama Pak Agus, harapannya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Lancar itu ya lancar semuanya nih Pak. Kegiatannya selesai, dokumennya selesai, LPG-nya selesai, dan tidak ada yang keluar dari aturan. Itu sekilas. Jadi mohon nanti intinya saling mengingatkan Pak. Bukan bubar ini terus naik DPP enggak, tapi saling mengingatkan bahwa administrasi itu hal yang penting, termasuk penanggalan dan lain sebagainya. Nanti setelah ini kita akan berusaha soal sekalian tak lihat ya, jadi tahapan tanggalnya, jangan sampai tanggalnya itu kebolak-balik ya, gitu. Itu nanti kita bantu terkait dengan administrasi. Lanjut Mas. Terus di komisioner tes, jadi nanti begitu sebelum diserah terima kan Pak, itu memang kadang-kadang kalau yang namanya non saya WC itu kan kadang-kadang memang orang yang balik sih ya, balik, jadi waktu kerujuk yang balik itu ada. Nah, sebelum ini nanti diserahkan dan sebelum dianggap layak, itu nanti dites. Jadi kerujuk kayak gitu balik enggak. Bagaimana kalau yang terjadi balik? Ya harus diperbaiki. Karena apa? Nek orang gelem memperbaiki ya percuma toh dibangunkan, akhirnya nanti menjadi monumen. Monumen ini belum mangkrak. Jadi nanti monumen. Jadi menjadi monumen mangkrak. Nah, harapannya di tes dulu. Sudah lancar dan lain sebagainya. Akhirnya wes oke clear silahkan. Yuk lanjut Mas. Nah, jadi ini pelaporan ya. Jadi administrasi pelaporan menjadi yang penting untuk penyediaan bendahara tim, tembak, mengawal seluruh catatan dokumen pendukung pengguna dana tersebut harus tersedia pada waktu diadakan pemeriksaan. Jadi ini teman-teman bendahara nanti kalau di sini yang rawuh tim ketuanya, jadi teman-teman bendahara nanti secara administrasi nota keluar masuk itu harus diarsipkan dengan bagus lah, karena yang namanya administrasi jadi gampang, tetapi karena kadang-kadang ketumpuk itu yang menjadi sesuatu yang sulit itu pengalaman Pak di saya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu ditumpuk-tumpuk akhirnya menjadi sulit. Lanjut Mas. Nah, serah terima nanti kalau sudah selesai pekerjaan, kemudian dokumennya sudah selesai, kita serah terimakan. Jadi dari DPP diserahkan ke BPW, kemudian melalui Kementerian Agama diserahkan ke Pondok. Jadi mekanismenya seperti itu ya. Jadi kalau dokumen sudah siap, terus tadi sudah melakukan tes sudah oke, lancar dan lain sebagainya, mekanisme diserahkan. Jadi tim pelaksana menyerahkan ke balai PPK-nya, kemudian lewat Kementerian Agama nanti diserahkan ke Pondok. Jadi seperti itu. Terus nanti mekanismenya setelah itu ya nanti ada, biasanya kalau setelah kegiatan itu ada O dan P, operasional dan pemeliharaan. Nah itu monggo nanti pasca jadi pasca kegiatan itu harus ada O dan P, itu bagian dari pengelolaan. Jangan sampai
terus ditinggal ya gitu, okay. Tapi semoga tidak ya, karena semoga apa yang dibangun itu bermanfaat seperti tadi yang disampaikan, bermanfaat, dan teman-teman yang rawuh di sini berserta tim itu menjadi ladang ibadah kita kata sih kita ini, karena membantu banyak orang itu menjadi ladang ibadah. Nah artinya kalau kita berbicara ibadah, saya tidak akan berbicara tentang ibadah nih, karena panjenengan lebih mumpuni nih, tetapi berbicara jarine wong kuwi nek membuatkan sesuatu yang baik ke orang, itu biasanya Allah itu akan mengganti sesuatu yang baik dengan hal yang lain. Nah ini seperti itu. Jadi monggo kita bareng-bareng mengerjakan ini dengan hati. Nah, hati ya ikhlas ya gitu. Jadi ya menurut saya kadang-kadang seperti ngeser kemarin ya Pak Tatip ngeser undangan malam-malam kayak gitu, ngapunten, artinya ya kita saling mendukung ya, saling mendukung, saling melengkapi, kita semua berusaha bekerja dengan hati lah gitu nih Pak. Lanjut Mas. Nah sudah, ini mekanisme tadi sudah saya jelaskan. Lanjut Mas. Nah, lampiran prototipe. Nah kalau saya berbicara tentang prototipe, nah ini yang lebih ahli itu adalah teman-teman teknik. Walaupun saya teknik lingkungan itu saya kebetulan sudah lama tidak pegang itu, jadi ngertinya tidak detail. Yuk lanjut Mas. Nah niki wonten gambar Pak, pasti sudah dijelaskan oleh teman-teman fasilitator, teman-teman TFLG. Jadi kalau dari kita itu modelnya ya papat jejer seperti itu. Nah pasti yakin mesti berubah betul Mas, gini dengan Pak. Nah, karena biasanya gambar cuma jejer itu gambarnya biasanya kan berubah. Kemarin saya di mana gitu dengan masuki itu di Pondok Pesantren Darussalam apa ya. Nah itu seperti itu. Nah, kita sajikannya hanya seperti ini gitu. Monggo nanti dibicarakan dengan teman-teman TFL. Kalau memang seperti ini sudah bisa dan sudah oke, silahkan menggunakan yang seperti ini saja. Lanjut Mas. Nah itu Pak, jadi ini MCK untuk laki-laki, bangunannya sangat sederhana seperti itu. Lanjut Mas. Nah lanjut. Kalau wanita, nah jadi sama Pak sebenarnya, bangunan laki-laki sama perempuan, cuma nek perempuan rodok ditutupi. Nah nanti saya kok ditutupin kok ya bolong-bolong atau nih Pak? Nah dia kan Pak ditutupin bolong-bolong tetap ketok nih. Nah nanti monggo itu kreativitas ya, wah kan benar ditutupi sih bolong-bolong. Terus bagaimana dengan teman-temannya? Monggo ini didiskusikan dengan teman-teman teknik ya, mereka sudah mumpuni di bidangnya. Kalau di sini saya hanya menyampaikan secara garis besar. Lanjut Mas. Nah ini nanti rencana septic tanknya, jadi seperti itu. Nah niku jadi ono telung tangki iki opo wae. Terus nanti keluarnya di mana? Nah itu nanti ada yang menjelaskan Pak. Jadi metune iki dadi opo, harus bagaimana, terus tangki pertama apa, nanti sudah ada yang menjelaskan. Jadi sebelum pelaksanaan nanti kita teman-teman untuk pelaksanaan nanti konten pelatihan Pak. Insya Allah nanti ada pelatihan ya kalau jadi di Semarang. Jadi nanti ada penjelasan tangki siji, tangki loro, tangki telu itu apa gitu. Seperti itu yang terkait dengan ini. Jadi kalau ini ditanyakan di sini, nanti ada pihak yang berwenang yang untuk menjelaskan. Lanjut, sudah? Nah sudah, nah sudah. Saya sudah dipesan ini sedikit aja lah. Setelah selesai, belum saya tutup ya, tapi satu hal. Minggu depan kita harapannya Kabupaten Magelang semuanya sudah ikut tanda tangan kontrak di Semarang. Apa yang harus dipersiapkan adalah satu itu buku rekening. Nah buku rekening kemarin teman-teman TFL sudah berkoordinasi dengan pihak bank. Insya Allah hari ini sudah selesai. Sudah selesai. Jadi nanti kami butuh nomor rekeningnya untuk difoto. Mekanismenya difoto, motonya gimana ya, nanti difoto terus diserahkan sama teman-teman TFL atau monggo lah. Kami cuma butuh rekeningnya itu kemarin sudah kita pesan ke bank, tim pelaksana BP apa itu. Jadi sudah diserahkan dengan ono tim pelaksana. Kemudian yang kedua adalah
KTP Pak. Nah, tadi saya sudah koordinasi dengan teman-teman TFF. Sudah ada kok Bu KTP-nya pada saat kita buka. Oke, berarti kalau sudah ada KTP, sudah ada rekening, nanti bisa segera kita input ke database. Nah, KTP-nya itu KTP ini sinten? KTP-nya sing kemarin itu di bank. Kalau ini tebak betul Pak. Pak Asma juga. Berikan ke saya. Oh, nggih, Pak Asma nggih berarti nanti Pak sinten Pak Asmane? Pak Nawawi. Oh, Pak Nawawi nanti Pak Nawawi KTP-nya Pak Nawawi itu untuk database dan nanti Pak Nawawi ketua satu ya Pak ini ketua ya Pak Nawawi nanti yang rawuh ke Semarang untuk Pak Asma. Nah, yang kita perlukan adalah KTP panjenengan karena di situ ada nama tim pelaksana ketuanya Pak Nawawi, kemudian kita butuh nicknya, kemudian kita butuh alamatnya Pak. Itu karena panjenengan nantilah yang akan ada di SPK itu. Nah, dengan yang Pak Asma. Begitu juga yang lain. Ini hanya salah satu contoh seperti itu. Nah, harapannya semua pondok pesantren Kabupaten Magelang termasuk klaster saya minggu depan sudah bisa mengikuti kontrak. Syaratnya cuma itu. Kalau seperti SK permohonan itu kita sudah selesai Pak. Jadi kerjasama yang kami butuhkan, kerjasama yang kita inginkan adalah rekening dan nama KTP. Kan di KTP itu sudah ada nama, sudah ada nik dan sudah ada alamat. Cukup itu dulu Pak. Nanti liane nopo, nanti tahapan lagi kayak gitu. Jadi penting kita tahap selesai. Jadi itu nanti kita berdoa bareng-bareng ya Pak. Semoga besok minggu ngajeng itu Kabupaten Magelang sudah tapak asma kontrak semua, sehingga naik ke situ kita sudah akan mulai running yang selanjutnya. Harapannya di akhir November nanti semua kegiatan sudah selesai. Nah nanti gimana strateginya nanti kita bahas bareng-bareng. Karena ini kebetulan saya di awal. Sudah itu, tetapi saya balik perkenalan, tadi saya Evi, kemudian ini kebetulan kan di kita ada balai itu. Kalau kami fasilitator provinsinya kami, saya Evi. Kalau saya aslinya dari Jogja Pak. Ini menurut saya tak awalnya ya tadi belum perkenalan. Kemudian yang ini Mas berdiri Mas, ini Mas Mas Fajar namanya, rumahnya cuma Jagunan. Kemudian yang belakang, belakang yang pakai baju putih. Nah itu Mas Bagas. Itu tekniknya saya ngurusi administrasi mau gampang. Kemudian yang satu Mas Johan. Mas Johan itu yang belakang ya. Terus kalau teman-teman fasilitator yang lain mungkin sudah familiar nih, banyak sekali pasukannya nih. Ngapunten ini perkenalannya di belakang Pak. Ya, gitu dulu ya Bapak Ibu yang saya hormati. Sekilas paparan yang saya sampaikan, ini sudah saya sampaikan. Intinya mohon maaf apabila saya dalam tutur kata kurang berkenan ya Pak, kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya atas nama pribadi, atas nama teman-teman Faspro, juga atas nama teman-teman TFL, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami bismillahirrahmanirrahim ya Pak, semoga pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar tanpa kendala. Satu pesan saya, komunikasi Pak, karena komunikasi itu hal yang penting untuk mengerjakan semuanya. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi.